Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya semakin sadar bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mempunyai jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi. Bahkan Tuhan tahu apa yang harus kita jalani dalam hidup ini. Hal ini semakin jelas ketika saya sering mendengar konsultasi dari banyak umat. Umat mempunyai banyak sekali persoalan. Berbagai macam hal diceritakan, dibagikan, sekaligus juga memohon siapa tahu ada jalan keluar, nasihat yang tepat. Dan setiap kali saya mendengarkan curhatan atau curahan isi hati umat, saya semakin mengerti bahwa sebetulnya Tuhan Yesus mempunyai semua jawaban. Bahkan Tuhan Yesus adalah jawaban. Misalnya, ada orang yang sedang berantem dengan saudaranya. Lalu dia datang ke saya dan mulai menceritakan seluruh persoalannya dan meminta nasihat, saya mesti harus bagaimana ya? Ketika saudara saya, sahabat saya ini bercerita tentang persoalannya yang sedang tidak baik relasinya dengan sahabatnya, dengan saudaranya, yang muncul dalam pikiran saya adalah apa yang harus dilakukan. Dan memang benar itu yang ditanyakan. Dan firman Tuhan selalu ada. Tuhan mengatakan, cintailah musuh-musuhmu, berbuat baiklah kepada yang membencimu, dan doakanlah mereka yang mengutuki engkau. Nah, itu yang muncul. Nah, kalau musuh aja dicintai, apalagi sahabat sendiri, saudara sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ampunilah maka engkau diampuni. Nah, jawabannya ada sebetulnya. Saya tidak tahu, mungkin mereka hanya ingin curhat atau tidak melihat persoalan yang sebenarnya. Tetapi sebetulnya firman Tuhan selalu mempunyai jawaban dan petunjuk yang sangat jelas. Atau misalnya ada orang yang sungguh-sungguh berduka karena ditinggalkan orang yang sangat dikasihi, lalu merasa tidak mampu move on, dan apa yang harus dilakukan. Yang muncul selalu firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat, dan aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Kalau sudah siap, aku akan datang kepadamu dan menjemput engkau, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Nah, berarti yang ditinggalkan harusnya tenang, karena kekasih kita, saudara kita, sudah tinggal bersama dengan Tuhan Yesus yang sangat dicintainya dan sangat mencintainya. Dan nanti kita juga akan dikumpulkan bersama Dia. So, jangan gelisah hatimu. Kalau ada anak muda yang kemudian konsultasi, tidak tahu apa yang harus dibuat, masa depan tidak jelas, situasi seperti ini, apa yang harus saya lakukan, Romo? Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir akan apa yang kamu pakai. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan. Semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagimu, carilah dahulu kerajaan Allah. Lihat, selalu ada jawaban dalam diri Tuhan. Selalu ada jawaban dalam firman Tuhan. Kerajaan Allah adalah masalah damai sejahtera, sukacita, kasih, persaudaraan. Itu yang dilakukan. Zaman dulu orang juga tidak bekerja tetapi hidup. Hidupnya ya bekerjaannya itu, pekerjaannya ya hidupnya itu. Tetapi tetap mengusahakan kebaikan, tetap mengusahakan damai sejahtera, tetap mengusahakan kesejahteraan. Tapi kan kita tidak boleh malas, Romo. Bukan masalah malas. Perbedaan, beda soal, beda masalah. Tetapi kedamaian di dalam hati, kerajaan Allah yang utama, yang lainnya akan ditambahkan. Di situ harus ada iman, harus ada kepercayaan.
Juga kalau ada orang yang gelisah, mendekati depresi, tidak bisa tidur, apa yang harus saya lakukan, Romo? Selalu yang muncul di kepala saya, di hati saya adalah firman Tuhan. Apakah engkau dengan kekhawatiranmu bisa menambahkan 1 jengkal saja usiamu? Lah kalau kamu untuk melakukan hal yang kecil saja tidak bisa, ngapain mikir yang besar-besar? Tidak bisa juga dan tidak ada gunanya. Lebih baik mencari kehendak Allah, mencari kerajaan Allah. Dengan tenang, dengan damai sejahtera. Tapi Romo, kalau saya tidak punya ini, tidak punya itu kan susah, Romo. Firman Tuhan lagi yang muncul. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bekerjalah, supaya bisa mendapatkan apa yang engkau butuhkan. Dengan tekun dan setia, sambil minta kepada Tuhan dan percaya. Tuhan kita itu sangat kaya dan murah hati, dan Dia adalah Bapa kita. Apalagi yang kurang? Lalu refleksi saya selanjutnya adalah, ketika semua sudah ada di dalam firman Tuhan, kenapa kita kadang-kadang tidak menemukan jalan? Dalam refleksi saya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Rahasia ini engkau nyatakan kepada orang kecil dan sederhana, tetapi kau sembunyikan bagi orang cerdik dan pandai. Mungkin itu. Kita perlu menjadi orang yang sederhana, perlu menjadi anak kecil, supaya bisa melihat kebenaran dan jalan Tuhan. Bisa menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kadang-kadang begitu tersembunyi karena begitu sederhananya. Yang kedua, mungkin kita tidak sungguh-sungguh percaya. Kalau Tuhan mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu, mungkin kita tidak sungguh-sungguh percaya. Kita mengatakan, ya gimana Romo, kan saya manusia. Manusiawi toh Romo kalau sakit hati. Benar, tapi intinya kita diminta percaya saja. Kalau Tuhan mengatakan kasihilah musuh-musuhmu, kasihilah. Dan kita mendapatkan kok rewardnya. Inner peace, kedamaian yang sungguh dalam, yang tidak datang dari dunia ini. Mungkin kita juga tidak sungguh-sungguh percaya ketika Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, nanti akan ditambahkan kepadamu yang lainnya. Ya tapi kan ada keluarga Romo, perlu makan, perlu sekolah, perlu rekreasi. Intinya sama, tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tahu apa yang penting. Janganlah khawatir akan apa yang kamu pakai. Bukankah tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Lihatlah bunga bakung yang tidak memintal dan menenun, tetapi oleh Tuhan didandani begitu rupa, sampai Salomo dengan segala keindahannya tidak bisa mengalahkan keindahan bunga bakung yang pagi mekar, sore menjadi layu. Lihat, tidak sungguh-sungguh percaya. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan. Burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kamu lebih berharga dari banyak burung-burung itu. Lihat, ada banyak hal yang sebetulnya tidak penting. Ada orang bijak mengatakan kita itu punya 1 kehidupan dan punya 1 kematian. Kalau kita mengerti ini sungguh-sungguh, banyak hal yang sebetulnya tidak penting. Banyak hal yang sebetulnya tidak perlu membuat kita pusing. Dihargai orang lah, alah enggak penting. Pakai baju yang bagus, alah ya kalau duwe pakai, kalau enggak ya enggak apa-apa. Banyak hal yang menjadi tidak penting. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Maka engkau akan mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Itu yang penting. Semua hal tidak penting kecuali tinggal bersama Yesus. Hidup di dalam Tuhan Yesus. Menjadi muridnya.
Maka mari sebetulnya kita tinggal datang saja kepada Tuhan Yesus. Juga ketika kita letih, lesu, dan berbeban berat, tidak usah pusing, datang saja kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Lihat, juga Tuhan mengajari bagaimana Romo kalau kita tidak bisa berdoa. Tuhan juga ngajari berdoa. Kalau berdoa, masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu. Berdoalah di tempat yang tersembunyi. Karena Bapamu yang tersembunyi akan mendengarkan doamu. Dan kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga. Nah, berdoa pun diajari. Hidup juga diajari. Supaya kita tidak khawatir. Jangan khawatir, jangan takut. Percaya saja. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Coba. Tuhan menyertai, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, memberikan penghiburan, memberikan yang kita minta. Malah disuruh mencari, disuruh meminta. Coba. Lah kok kita masih tidak bahagia itu gimana? Maka mari saudara sekalian yang terkasih. Kita bersukacita senantiasa. Terutama karena kita terus terhubung dengan Tuhan. Sang Raja Maha Kaya, Maha Kuasa dan Maha Baik itu. Yang adalah Bapa kita sendiri, yang tahu memberikan yang terbaik untuk kita. Maka jangan khawatir, bersukacitalah senantiasa, dan handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.